Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie, analisa cepat tanpa ribet. Dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa tinggal klik aja ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti di belakang video saya akan share juga beberapa hasil screener dari Wisdom and Invest, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang menarik untuk trading besok nih. Nah, saya juga akan disclaimer dulu ya sebelum mulai. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri ya. Dan kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja, dan saya akan share screen ke Telegram saya nih. Nah, jadi semua toolsnya Wisdom and Invest, baik itu screener ataupun kalau di grup member kita ada stock pick juga ya, tapi khusus member aja. Nah, kita tuh banyak banget ada screener dan tools, jadi screenernya ada banyak banget, bisa kita bikin sesuai dengan request ya teman-teman. Juga chartnya ada banyak banget, jadi saya nggak bisa share semuanya di video ini. Yang saya share di sini hanya beberapa aja. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mengetahui lebih dalam fasilitasnya Wisdom and Invest itu sebenarnya ada apa aja sih? Nah, kita ada Zoom ya. Nah, Zoom-nya ini secara gratis, teman-teman bisa join langsung di hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi acaranya itu setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu biasanya kalau Sabtu itu sore jam 4 sore. Hari Rabu dengan Coach Mary dan Coach Mary ini spesialis di swing trader. Kalau misalnya Coach Zoe dia bisa ke fast trading dan dia juga paham mengenai saham-saham IPO. Jadi untuk teman-teman yang mau diskusi itu bisa banget ya. Silakan langsung join aja di Zoom-nya. Biasanya linknya di-share di Telegram. Jadi pastiin teman-teman sudah join nih ke Telegramnya Wisdom and Invest. Dan bagi yang tertarik dengan toolsnya Wisdom and Invest bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara berlangganan tentunya. Tapi kalau teman-teman belum punya budget, it's okay. Tonton aja YouTube ini, barangkali ada cuan dan langsung memutuskan untuk berlangganan. Atau cara yang kedua adalah teman-teman tinggal daftar rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi kalau misalnya belum ada budgetnya, masih kecil-kecil, nggak apa-apa, it's okay. Buka aja dulu rekeningnya ya. Barangkali dengan teman-teman sudah banyak belajar, akhirnya bisa aktif trading dan nantinya bisa mendapatkan tools ini secara gratis. Gitu ya. Rekanan kita ada 3 yaitu NH Korindo, JUC atau Jasa Utama Kapital, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya tentu sekuritas resmi ya, itu terdaftar di OJK dan kita juga ada pakai sendiri. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi gimana sih cara pakai aplikasinya, nah kita bisa bantu gitu ya. Uh, jadi itu aja. Link untuk opening sekuritasnya juga ada saya drop di deskripsi di bawah. Jadi barangkali teman-teman mau langsung buka rekeningnya silakan, atau mau tanya-tanya dulu ke admin itu juga silakan. Saya juga ada kasih link Telegram dari adminnya Wisdom and Invest. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu ya. It's okay kok tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Kita langsung mulai dan seperti biasa kita akan bahas composite dulu supaya teman-teman tahu nih indeks kita bagaimana kondisinya, udah mulai sehat atau belum gitu ya. Sudah mulai ada inflow belum dari asing, karena biasanya memang indeks kita lebih sehat gitu kalau ada inflow dari asing terutama. Kalau dari foreign flow belum terlihat lagi ya, jadi masih memang biasa November itu bulan-bulannya sepi, apalagi lagi ada Liga Piala Dunia nih. Jadi memang November agak sepi, it's okay, kita sabar-sabar aja ya. Kan di bulan nggak selalu November, sebentar lagi kita akan segera masuk ke Desember dan Januari nih. Jadi mudah-mudahan Desember dan Januarinya lebih ceria ya daripada Novembernya. Don't worry, November tidak akan bertahan lama, tapi yang penting semangat kita harus dijaga. Jadi foreign flow-nya belum ada banget. Gimana cara baca chart ini? Chart ini gampang banget. Jadi paling bawah ini ada tulisannya NBSA, itu net buy sell asing. Untuk mendeteksi adanya foreign flow, ada apa enggak gitu. Yang orange-orange artinya asingnya net sell. Kalau yang hijau-hijau artinya asingnya net buy. Dan grafik yang ini warna abu garisnya dan warna ungu itu menunjukkan rata-ratanya ya.
average atau akumulasi dari asingnya itu. Sehingga kita bisa ngelihat kalau misalnya dia semakin menanjak, artinya bagus. Kalau dia semakin menurun, artinya asingnya pelan-pelan keluar. Seperti itu. Dan secara teknikal, si composite ini dia lagi sideways ya. Jadi kalau pakai chart wind ini namanya chart wind, dan ini untuk analisa secara teknikal gampang banget karena udah semua dibuat oleh sistem, jadi udah ada trading sistemnya. Apa aja yang harus dilihat dari chart wind ini? Yang pertama adalah momentumnya di paling bawah. Dia kalau berupa titik pink artinya tidak ada momentum, jadi potensinya dia sideways. Kalau dia ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak, artinya dia uptrend ya. Dan kalau merah artinya dia downtrend. Jadi gampang banget ya dengan melihat momentumnya itu. Easy. Dan kalau udah tahu dia lagi sideways, kita bisa dibantu dengan area support resist yang ada di sebelah sini nih. Jadi udah ada titik-titiknya di sebelah situ. Kelihatan range area pergerakannya itu di mana aja. Support resistnya sudah dibentuk oleh sistem, jadi teman-teman nggak usah susah untuk nyari supportnya di mana ya, resistnya di mana ya. Ini udah kebentuk. Jadi supportnya itu ada di 6956 dan area resistnya di 7128. Selama indeks kita masih sideways bergerak di sini, jadi kita fast trading aja atau kita fokus cari saham-saham yang uptrend. Atau kalau misalnya sahamnya kita sideways, maka kita juga terapkan strategi sideways ya, buy on support, sell on strength. Dan kita fast trading aja dulu sementara. Jadi selama sideways seperti itu, kita masih mau menunggu ya, akankah dia breakout atau dia breakdown. Kalau breakdown, maka kita harus ubah strategi lagi. Kalau misalnya dia breakout, maka kita ubah lagi strategi. Tapi one by one, satu-satu dulu. Jadi kondisinya sementara masih sideways. Saham pertama yang kita analisa yaitu The Geek. The Geek, kita lihat ya likuiditasnya. Jadi di sebelah sini ada informasi dia liquid apa enggak nih. TT itu total transaksi di 2,8 miliar dan ATT itu average total transaksi atau rata-rata transaksinya yaitu di 3,2 miliar. Ini volumenya sih biasa aja ya. Yang bagus itu sebenarnya kalau volumenya tuh rata-ratanya semakin meningkat. Tapi it's okay, yang penting dia sudah ada di atas garis win line. Jadi yang seperti tadi saya bilang, apa aja nih yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah momentum. Jadi momentumnya berwarna titik pink. Artinya apa? Dia masih sideways. Pixelnya sih udah mulai bagus, yaitu dua-duanya hijau, dan dia ada di atas garis win line, ini oke. Berarti tinggal menunggu momentum yang semakin meningkat aja sebetulnya. Dia lagi sideways di area sini, ini masih inside bar ya. Range pergerakan dia di 111 sampai 11116. 111 sampai 116. Yang mau spek buy boleh, silakan. Karena dia masih ada di range itu, teman-teman belinya dekat-dekat support aja ya. Buy on weakness aja. Selama dia di atas garis win line, ini masih bagus, masih menarik. Tadi supportnya 111, resist terdekat 116, 119, 123. Karena dia belum ada momentum, dia masih sideways, strateginya itu BOS dan SOS, buy on support dan sell on strength ya. Yang mau buy on weakness silakan, kalau misalnya dia breakdown atau dia breakdown maka exit dulu. Support kalau misalnya dia jebol 111 berarti dia ke sini ya 108 tuh. Kita lanjut ke saham kedua yaitu LSIP. LSIP ini sektornya CPO, kayaknya nggak ada yang nothing special ya dari CPO-nya sendiri. Coba kita lihat tren besarnya. Tren besarnya majornya sih downtrend nih, soalnya di bawah MA200. Jadi garis yang titik-titik ini adalah MA200-nya ya. Dan seperti tadi yang saya bilang, gimana sih cara paling gampang menganalisanya? Yaitu kita lihat momentumnya, pixelnya, dan garis win line-nya. Momentumnya masih merah dan ke bawah ya, jadi masih kurang bagus. Pixelnya juga masih kurang bagus. Walaupun secara candle sebetulnya dia higher high, tapi dia masih di bawah garis win line juga. Jadi ketiga ini sebenarnya kurang oke. Kalau mau bersabar menunggu sinyal valid itu biasanya ketika dia mulai muncul momentum biru ya. Itu lebih menarik. Jadi seperti di sini, seperti di sini, at least kita masih bisa fast trading atau swing beberapa hari lah, itu masih oke.
Kalau sekarang sifatnya berarti bottom fishing ya, karena dia ada di area bawah support. Di sini ada support 1065, berarti hanya untuk fast trading, dan ini stylenya bottom fishing karena kita mau nangkepinnya di area support untuk saham yang lagi downtrend. Oke, dia masih downtrend, jadi hanya bagus kalau dia sudah breakout ke atas garis win line. Dengan support terdekat tadi di 1065 dan support bawah di sini adalah 1030. Jadi ini support yang paling krusial. Kalau misalnya dia sampai breakdown, artinya dia akan membentuk new low lagi. Artinya nggak bagus ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu kalau seandainya dia sampai breakdown dari 1030-nya. Resist terdekat tentu high hari ini yaitu 1100 dan garis win line-nya sama nih 1100 juga 1105 sih. Jadi dia harus bikin higher high lagi dan breakout dari garis win line baru menarik ya. Artinya dia berpotensi ke area resist. Ini kalau breakout nih. Kalau breakout baru berpotensi ke 1120 atau bahkan ke resist yang sebelah sini yaitu 1170. 1170. Dengan catatan dia harus bikin higher high dulu ya. Kalau dia bikin higher high maka menarik. Soalnya kemarinnya juga candle doji ya. Kalau candle doji kan ada potensi dia mau mantul dulu lah. Nah ini baru candle mantul satu. Jadi masih targetnya tipis-tipis aja sih. Karena dia masih di bawah garis win line. Tadi resistnya ya. 1100, 1105 itu resist. Next resist 1120 dan 1170. Kalau support tentu kita gunakan low hari ini karena dia masih higher high. Terdekatnya 1075 dan 1065. Terakhir di 1030 ini adalah titik krusialnya. Trend weekly-nya juga ya masih di bawah MA 200, momentumnya juga masih belum oke-oke banget. Selanjutnya IPCC. Oke, IPCC. IPCC sebenarnya menarik karena dia sudah breakout ke atas garis win line. Walaupun momentumnya belum kembali meningkat, tapi it's okay sih. Hari ini candle-nya cukup oke, ada volumenya dan pixelnya hijau-hijau di atas garis win line. Dengan supportnya tentu low hari ini yaitu 590 dan resistnya di 630. Masih ada potensi sih, barangkali besok dia bikin inside bar atau dia mau ngetes lagi ya high 630-nya. So far IPCC masih menarik selama dia masih di atas 590. Kalau dia breakdown 590 berarti dia akan tes lagi support 580, breakdown dari 580 kalau dia breakdown lagi jadinya kurang oke nih. Jadi batasnya itu di 580 ya supportnya. Kalau masih di atas 590 atau low hari ini berarti masih oke. Artinya dia bikin antara bikin inside bar atau mudah-mudahan dia bisa mampu bikin higher high lagi. Kemungkinan besar sih karena momentumnya belum meningkat, dia bisa sideway di area sini. Nah, jadi bikin strateginya buy on support aja atau buy on weakness aja ya, kecuali dia breakout nih. Kecuali dia breakout disertai dengan momentum dan volume yang besar juga, itu artinya teman-teman boleh incar ketika dia mulai breakout. Tentu cara entry-nya akan berbeda lagi. Kalau misalnya dia naik, dia breakout, kita gunakan VWAP-nya aja nih, cara entry-nya. Yaitu 614 nih VWAP-nya. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata di hari ini. Sehingga VWAP di besok hari ataupun nanti seandainya waktu dia breakout, dia pasti akan ada, dia akan membentuk VWAP-nya lagi sendiri. Sehingga kalau dia breakout, teman-teman sebaiknya cek kembali VWAP di hari itu ya. Jadi kalau mau entry-nya buy on breakout, jangan lupa cek VWAP-nya itu. Ya, so far si IPCC ini masih menarik, masih oke. Dengan resist-resistnya yang tadi ya, 630 dan sampai 640 nih, ada resistnya si IPCC. Next, MTEK. Oke, MTEK. Momentum, kita lihat momentumnya masih menurun, belum oke-oke banget sebetulnya. Tapi dia lagi bergerak di dalam channel up nih. Ada channel yang berwarna hijau, itu cukup menarik ya. Pixelnya sih hanya hijau satu, it's okay selama dia masih
bergerak di dalam channel up-nya. Jadi kita tarik, kalau mau tarik begini. Selama dia masih berada di atas uptrend line-nya, ini masih oke. Ini ada range-nya ya. Ada support ini 1647 sudah generate by system angkanya. Jadi dibulatin ya sesuai dengan fraksinya masing-masing. Kalau resistannya ini 1794 sehingga dia barangkali akan zigzag nih di area dalam sini. Jadi buy on support, sell on strength aja dulu untuk si EMTK ini. Kalau dia breakdown dari channel up-nya itu jadi agak kurang oke ya. Ada support lagi sih 1610. Tapi jadinya dia tidak bergerak uptrend lagi. Kalau seandainya dia breakdown dari sini, artinya dia akan sideways dengan range yang cukup besar. Dia bisa testing lagi nih area support 1455-nya. Dengan catatan kalau dia breakdown si 1610-nya ini nih. Dia berarti akan testing ke 1455. Tapi kalau dia masih di dalam channel ini, masih oke. Yang mau spec buy, maka silahkan sebenarnya tinggal atur money manajemennya atau MM-nya ya, dan batasnya boleh nih pakai yang 1610. Kalau dia jebol 1610 maka out dulu. Dengan resistnya 1740, 1770 sampai 1790. Atau mudah-mudahan barangkali dia mau ke area MA 200 ya. 1940, 1920 itu menjadi area resistnya. Coba kita lihat ada foreign flow nggak ya? Biasanya kalau MTEK nggak ada tuh, nggak ada foreign flow-nya, nggak ada ya. Jadi teknikal aja analisanya. Selanjutnya PNLF. PNLF momentumnya ada perbaikan, ada membaik, tapi dia kejedot resist nih, resist 510 dia kejedot. Di sini juga sebetulnya ada resist lagi sebelah sini 550 ya, itu menjadi resistnya. Karena dia belum ada momentum, masih ada potensi dia bisa sideway nih. Sideway-nya bisa jadi segini atau segini. Nah, sehingga kalau mau spec buy untuk PNLF ini, ingat ya, grup panin-panin ini agak liar dan agak ya gitu deh. Agak liar, volatil banget, sehingga kalau mau spec buy on weakness aja, terutama di area-area support. Kalau support yang di sebelah sini 420, kalau support terdekat tentu candle kemarin. Karena ini sebenarnya candle inside bar ya, volume candle merah, volumenya kecil, sebenarnya oke sih, masih termasuk koreksi sehat gitu. Dengan support terdekatnya yaitu di 460. Yang ini 460. 460. Tapi kalau saya sih, saran saya kalau mau spec buy, mendingan di support yang ini sekalian ya, 420, sehingga risikonya lebih kecil. Karena kita entry-nya agak lebih bawah, sehingga risikonya lebih kecil. Dengan resistnya tentu yang ini tadi 510. Jadi support 420, resist 510. Kalau dia breakout dari 510, maka dia berpotensi menuju ke 550. Itu juga ada gap. Berapa tuh gapnya? Gap di 545 itu gapnya. Ya, berpotensi ke 545 sampai 550. Oke. Lanjut BSBK. BSBK saham baru ya. Kita coba cek by hourly deh. Candle-nya sih dia jadi akhirnya hari ini mantul. Tunggu ya, BSBK. Nah, karena dia saham baru IPO, makanya di sini sebetulnya analisanya belum bisa nih secara teknikal. Masih belum, karena analisa teknikal itu adalah berdasarkan data histori ya. Jadi kalau misalnya baru IPO, dia tidak ada data histori, sehingga kita tidak bisa atau tidak maksimal analisanya. Kita bisa menggunakan analisa price action, yaitu dengan membaca pergerakan candle-nya atau pergerakan harganya. Sehingga kalau kita melihat dari bentuk candle-nya, ini dia lagi bikin higher high sih ya, karena high-nya yang kemarin tuh selisih setik nih.
High kemarin 254, hari ini 256, artinya dia masih bikin higher high. Cuma ada jarum-jarumnya ini. Jarumnya ini menandakan ada yang lagi nyopetin atau banyak buangan. Ada sellernya ya. Kalau mau spec buy, maka bisa spec buy gunakan range ini dengan support 206 dan resistnya 254. Jadi pergerakannya di area ini, mau buy on weakness silakan, atau mau menggunakan VWAP-nya juga silakan ya. VWAP 242 dan dia lagi di bawah VWAP nih 234, jadi mudah-mudahan besok ditarik lagi naik. Yang nyangkut maka fast trading aja dulu deh ya. Karena bentuk candlenya nggak serius, masih ada sellernya, sehingga teman-teman kalau misalnya dia naik, udah punya barang nih, mendingan SOS aja dulu sambil memantau pergerakan selanjutnya. Akankah dia masih kuat bikin higher high dengan candle yang bagus? Tentunya ya, jangan jarum-jarum. Kalau jarum-jarum artinya kan ada yang nyopet atau ada yang guyur gitu. Sedangkan kalau candle yang bagus adalah candlenya full atau at least ekor di atasnya itu kecil gitu. Oke. Dengan support boleh ini menggunakan support yang di sini ataupun support yang kemarin nih 206. 206 nih titik krusialnya ya. Jadi kalau breakdown lagi jadi nggak bagus. Kalau support low hari ini yaitu 226. BSBK. Coba pakai hak kaki deh. Hmm, kita coba pakai hak kaki. Hak kaki sih masih oke ya. Secara 5 menit. Sehingga kalau misalnya secara 5 menit dia masih oke, mesti pantaunya secara 5 menit juga. Jadi sebenarnya teman-teman harus kawal terus menggunakan 5 menitnya. Jadi entry exit menggunakan 5 menit. Begitu 5 menit ada yang guyur, maka exit dulu. Ini SCMA. SCMA tadi breakout tapi nggak jadi ya, balik ke bawah. Balik ke bawah nih. Jadi ekor. Hmm, Sebetulnya masih bagus untuk si SCMA karena berpotensi double bottom, tapi jangan di ini ya, maksudnya kita jangan terlalu berpegangan pada pattern bahwa pasti dia akan membentuk double bottom, enggak selalu. Karena targetnya itu tidak selalu dicapai. Kalau misalnya ini, sebentar, kemarin saya udah sempat bahas kok SCMA ya, dia ada resist downtrend. Dan kalaupun ini benar double top, double bottom, mudah-mudahan targetnya sesuai. Dia akan testing resist downtrendnya ini. Jadi di sini adalah titik krusialnya, sehingga teman-teman perlu watch out ya di area berapa nih? Kurang lebih di area 350 sampai 365. Di sanalah sebetulnya teman-teman harus watch out. Untuk sementara saat ini sih masih oke sebetulnya si SCMA ya secara daily. Secara daily dia ada momentum, volumenya masih menanjak tuh. Kelihatan ya rata-ratanya yang garis hitam itu semakin menanjak. Artinya masih bagus, dia juga masih bergerak di dalam channel up, jadi ini masih oke. Cuma untuk baru entry, mendingan buy on weakness aja, terutama perhatiin VWAP ya. Ini VWAP dengan angka closingnya sih dekat. Closing 268, VWAP 270, jadi cuma beda setik. Mudah-mudahan dia masih kuat untuk besok testing lagi high hari ini 278 dengan support trendnya. Jadi bisa aja walaupun dia gagal breakout, bisa aja dia akan kembali ke sini dan testing ininya dulu ya, support trend. Jadi pergerakannya bisa aja membentuk seperti ini. Sambil gerakannya tentu naik. Jadi nggak selalu naiknya jos-jos-jos, bukan kripto ya. Jadi bukan kripto, ini saham, tentu pergerakannya ada naik, ada turun. Jadi wajar selama dia masih di dalam channel uptrendnya, artinya dia masih uptrend. Masih ada momentum, volumenya masih bagus, jadi masih oke. So far masih oke dengan support trendnya di 249. Ini generate by system, jadi dibuletin aja sesuai dengan angka fraksinya ya. Mau dibuletin jadi berapa tuh? Bebas deh mau buletin ke atas atau buletin ke bawah ya. Kurang lebih aja disesuaikan juga dengan support sebelah sini nih. Itu kan ada low-nya itu ya. SCMA. 250.
Jadi selama dia masih di 250 itu masih oke. Yang baru mau masuk mendingan buy on weakness aja, selama dia masih di atas 250 ini masih sehat, masih oke, masih bagus. Jadi barangkali dia turun ke sini, terus teman-teman buy on weakness, dia akan naik lagi dan testing high hari ini ya, 278. Kalau besok dia tidak mau break, dia ini kan berarti support resistnya yang terbaru di sini, low-nya 262 dan resistnya 278. Support 262 yang terdekat dan resist 278. Kalau dia tidak jebol 262 atau jebol low hari ini, artinya dia masih bikin either inside bar atau bikin higher high. Jadi masih bagus ya. Jadi selama dia di atas 262 ini masih bagus. Kalau teman-teman mau titip sandal dulu, it's okay. Jadi dibikin ya strategi plan-nya. Yang penting selama dia masih di atas 250 ini masih bagus. Jadi atur money management, barangkali dicicil-cicil, jangan all in. Ingat jangan all in. Oke, lanjut ke TLKM. Untuk TLKM, mudah-mudahan mantul karena dia ada perbaikan momentum. Walaupun secara tren agak kurang oke jadinya ya, karena dia di bawah MA 200. Kalau kita tarik tren begini juga dia masih di bawah downtrend, apa nih, resist downtrend. Jadi dia masih bergerak zigzag ke bawah. Tapi it's okay, kan saham nggak selalu jalannya turun ke bawah ya. Dia bisa aja mantul, dia akan testing area-area resistnya dulu. Dengan support kita jaga di sini aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau spec buy TLKM ya. Hmm, jaga di support yang di sini aja deh. 3960. 3960 itu supportnya ya. Kalau dia jebol sana, maka saran saya sih exit dulu deh. Dengan resistnya di sini 4120 sampai 4190. Di sini adalah area-area resistnya. Biasanya si TLKM ini dia gerakannya dipengaruhi ini juga nih, foreign nih. Kita cek apakah foreignnya lagi net sell. Kalau nggak salah lagi net sell. Nah, karena foreignnya lagi net sell dan cukup masif, saran saya sih mendingan hindari dulu ya. Kalau misalnya mau entry, mendingan sih pilih saham lainnya aja. Tapi kalau teman-teman ada yang nyangkut, ini jaga di sebelah sini nih. Ini ada support terakhir yaitu 3840, karena kalau dia jebol, khawatirnya akan membentuk ini ya, khawatirnya. Walaupun tidak selalu terjadi, tapi yang penting teman-teman batasi resikonya karena asingnya juga asingnya juga uh, net sell gitu. Jadi kurang oke. Selanjutnya, jadi untuk TLKM, kalau yang udah punya, maka batasi resiko ya. Kalau dia breakdown dan masih asingnya masih exit secara masif, maka hati-hati. Di tadi ya 3840, kalau misalnya yang mau spec buy, maka wait and see aja dulu. Atau mau fast trading silahkan, tapi karena ini harganya kan cukup lumayan mahal, kayaknya kurang efektif kalau kita mau fast trading ya. Mendingan cari saham-saham lain kayak tadi tuh si SCMA, itu masih oke. Atau IPCC itu masih oke. Mendingan saham-saham lain yang lebih lagi rame gitu sekarang. Selanjutnya UNVR. UNVR kita juga mesti ngeliat foreign flow-nya nih. Kemarin gara-gara hasil laporan keuangannya jelek dibanting, waduh. Memang ya kalau investor marah itu mengerikan, serem, oi. UNVR dia masih sideways ya di area sini. Jadi di area 4450 sampai 4640. Selama aslinya net sell, ini kalau breakdown hati-hati nih. Jadi batasi di 4450. Buat teman-teman yang mau entry dengan harapan ini akan ditutup, nggak selalu ditutup ya. Terutama kalau dia breakdownnya dengan volume. Jadi ini turunnya kan dengan volume tuh. Sehingga belum tentu akan ditutup dalam waktu dekat.
Jadi wait and see aja dulu. Kalau mau spek buy pun mendingan spek buy-nya dekat-dekat support 4450. Jadi kalau misalnya dia malah breakdown, teman-teman keburu buang dengan resiko yang kecil. Cut loss-nya jadi kecil ya, nggak gede-gede banget. Secara momentum dia belum ada momentum. Jadi memang dia masih sideways. Di area sini dia lagi sideways. Yaitu tadi ya 4450 yang terendahnya. Kalau dia breakdown maka hindari aja dulu. Oke, kita lanjut ke Pico. Untuk Pico. Kita lihat volumenya sih oke, bagus. eh Cuma momentumnya aja yang agak melemah. Yang mau spek buy sih boleh, silakan batasi resiko ya. Ini masih candle inside bar. Dengan supportnya yaitu di low candle kemarin, 380. Jadi dia masih bergerak di dalam range di 380 sampai 476. 476. 380 sampai 476. Yang mau spek buy silakan dekat-dekat area 380 atau di supportnya. Kalau misalnya sampai dia breakdown, maka hindari dulu ya. Karena jadinya kurang oke, berarti dia bikin lower low lagi. Dengan resist 476, kalau misalnya dia breakout, maka bagus. Artinya dia berpotensi untuk at least sideways di area sini. Dengan range-nya 380 sampai di area 525 ya. 525 ya. Saya pakai high yang di sini nih, 525. Yang di sini aja. Itu range-nya. Jadi kalau misalnya buy on weakness, sell on strength. Jadi jangan lupa untuk taking profit juga ya. Pico. Kalau breakdown ingat mendingan tinggalin karena jadi lower low. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Jcon. Jcon, kita lihat momentumnya masih berwarna merah, jadi masih belum oke. Untuk yang bagus, ingat sinyalnya adalah ketika dia sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. Jadi kalau mau lebih valid untuk si Jcon ini, tunggu aja sampai dia ada momentum berwarna biru ya. Kalau ini masih merah, jadi masih belum oke. Walaupun teman-teman mau spek buy sih boleh-boleh aja. Jadi stylenya style bottom fishing dengan support di berapa nih low-nya kemarin. 150 sampai 147. Tuh, 150, 147 sampai 150. Jadi batasi resiko kalau misalnya mau spek buy sih boleh aja. Tapi kalau dia breakdown maka disiplin ya untuk exit. Untuk exit juga. Dia masih downtrend, dia bergerak di sini. Jadi ada dua possibility atau dua kemungkinan antara dia mau break ke atas atau dia mau break ke bawah. Jadi kalau break ke bawah sebaiknya disiplin exit. Kalau dia break out disertai dengan volume maka menarik banget untuk teman-teman ikutan. Jadi kalau yang khawatir dan mau menunggu kepastian aja, tunggu aja sampai ada momentum, maka teman-teman jadinya lebih yakin ya, apalagi dia udah breakout dari downtrend line-nya itu. Jadi tadi supportnya 147 sampai 150 dengan resist di terdekat 164. Kalau resist yang di sebelah sini berapa tuh? Di tadi berapa dulu? 164 terus kemudian 190 ya. Yang di sebelah sini nih, resist sebelah sini 190. Selanjutnya KKGI. KKGI momentumnya ada perbaikan, tapi dia masih di bawah MA 200, juga di bawah garis win line. Sebetulnya tidak bagus ya. Ini juga tidak oke. Ini ya nilainya separuh lah. Paling dia mantul hanya untuk dead cat bounce. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. Jadi yang ini nih yang bagus. Di atas garis win line dan ada pixel berwarna hijau-hijau. Itu sinyal validnya ya. Kalau yang mau entry sih saran saya mendingan nunggu aja sinyal yang lebih valid seperti itu. Tapi kalau mau spek buy, mau bottom fishing itu juga silakan. Yang penting disiplin aja, kalau gagal maka breakout. Dengan supportnya tentu kita gunakan low yang terdekat ya. Di tunggu KKGI 466 dan resistnya 540. Jadi 466 sampai 540. Kalau mau spek buy, maka silakan di dekat-dekat support aja. Di dekat sini sih udah boleh sih sebetulnya ya. Itu di berapa tuh?
di 490, tapi jauh amat ya 490 sampai 466 itu lumayan loh. Buy on weakness aja deh pokoknya. Kalau breakdown dari 466 maka jadi nggak bagus ya. Dia jebol lagi, masih belum bagus, berpotensi ke support selanjutnya yaitu 438. Kita lanjut ke Tekim. Tekim ada momentumnya, masih oke, ada channel up-nya, jadi wajar ya kalau dia bergerak misalnya zigzag seperti itu. Yang mau buy on weakness boleh, silakan buy dekat-dekat support aja. Dengan area supportnya yaitu di sebelah sini ya, support trend, dekat-dekat support secara horizontal juga nih, yaitu 7825 sampai 7750. Resistnya yaitu di high kemarin tentunya, yaitu 8525 dan next resist 8650. Jadi momentumnya masih oke ya. Kita lihat ada foreign flow nggak untuk Tekim. Foreign flow-nya bagus nih. Jadi mudah-mudahan ini masih bagus, masih bisa naik untuk Tekim. Oke. Selanjutnya, Selis. Selis. Kita lihat volumenya karena kering banget nih kayaknya. Kalau kayak kemarin kan ini bagus nih, volumenya gede-gede ya, terus momentumnya juga bagus, rata-rata volumenya juga yang garis hitam itu menanjak, itu yang bagus. Kalau ini masih belum oke sih untuk Selis. Sinyal valid seperti biasa yang tadi saya sebut, tinggal lihat momentumnya nih. Momentumnya kalau ada berwarna biru benhur dan menanjak, apalagi didukung dengan volume juga pixel hijau-hijau dan di atas garis win line. Itu yang bagus ya. Sehingga saat ini belum ada sinyalnya sebetulnya, dia masih di bawah garis win line, pixelnya masih merah-merah, dan momentumnya juga masih merah, volumenya juga nggak ada. Sehingga ini skip dulu sih menurut saya ya. Mendingan pilih saham yang lainnya. Secara support, dia ada support yang cukup kuat. Ini adalah support yang cukup kuat ya, yang kotak hitam ini. Support kuatnya yaitu 171, 145. Secara tren ini masih downtrend, dia juga masih bikin candle lower low, jadi masih belum bagus, belum oke. Next, mari. Mari, nah marinya masih bagus nih. Ada saudaranya si Aba ya, jangan dilupain. Jadi mari Aba itu masih menarik sebenarnya. Jadi sinyal validnya adalah ketika dia ada momentum, momentum yang semakin menanjak, apalagi udah berubah menjadi biru Ben-Hur, volumenya juga makin gede-gede ya, luar biasa. Pixelnya juga masih bagus, dia masih di atas garis win line, ini masih bagus. Jadi statusnya juga masih hold dengan floating profitnya sebesar 30%. 30%-nya sih diukur dari segitiga hijau. Tapi kalau kita telat masuk, kita menunggu sampai ada momentum, itu ya oke lah ya, masih ada 20-an atau bahkan belasan itu masih bisa dapat. Sehingga happy cuan buat teman-teman, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya. Candlenya masih higher high hari ini, masih bagus. Mudah-mudahan dia masih lanjut at least ke area resist di, tunggu ya saya lihat. Mari. Saya ada bikin juga ini kalau nggak salah. Dia ada resisten yang secara gedenya nih. Kalau di itu area berapa ya? 170-an ya. Kita lihat, mudah-mudahan sih sampai nih ke 200 nih juga ada resistnya secara horizontal. Jadi mudah-mudahan menuju ke area sana. Tapi kita jangan muluk-muluk dulu, yang terdekat dulu aja ya. Kalau sewaktu-waktu ternyata dia berbalik arah, dia mulai bikin lower low, momentumnya menjadi biru tua, dan semakin mengecil, itu artinya sinyal untuk pasang trailing stop atau sinyal untuk taking profit at least sebagian ya. Dengan supportnya tentu kita update nih, atau trailing stopnya misalnya teman-teman udah punya nih, paling gampang trailing stopnya itu diupdate berdasarkan harga low hari ini. Kenapa? Karena kalau dia masih bikin tangga yang ke atas, jadi low-nya itu tidak akan pernah disentuh. Ketika dia jebol dari low-nya itu, artinya dia mulai bikin lower low dan dia mulai berbalik arah. Jadi supportnya itu 149, kasih toleransi ya, tentu di bawah satu tik lah, 148 atau 147 itu boleh.
Dengan resistnya tentu di 169. Kalau besok dia bikin higher high lagi, maka ya tinggal digiring aja ya. Tinggal teman-teman giring saja. Sampai ke mudah-mudahan ke area, ini ada resist juga nih, 180 sampai 200 mudah-mudahan. Tapi jangan muluk-muluk dulu ya. Kita lihat price action-nya bagaimana. Itu saham yang ke-15, jadi saya rangkum dari tadi yang masih bagus. Ini tinggal, kalau saya tinggal scroll nih, teman-teman bisa lihat nih. Lihat aja momentumnya yang biru-biru tuh. Mari oke, Selis enggak, Tekim oke, KKGI enggak. Maksudnya ya belum biru-biru ya. Jadi tinggal dilihat aja ya, Jekon belum biru, Pico-nya biru, tapi kotak ininya kan berwarna hijau tuh. Nah, jadi range tradingnya di sebelah sana, kita buy on weakness aja. Soalnya momentumnya berubah menjadi biru tua itu ya, kan. Jadi ada potensi dia reversal juga. Ini juga turun kembali ke bawah garis winline. Tadi apalagi tuh? Jadi yang Mari oke. Sama dicatat nih. Tekim oke. Terus SCMA masih oke, ada momentum. BSBK karena dia masih IPO, jadi yang agak susah ya analisa. Nggak ada momentumnya itu belum ada. PNLF kurang, MTEK-nya on support, cuma momentumnya melemah ya. IPCC masih bagus, cuma momentumnya masih belum ada yang oke, tapi trennya sih masih bagus, di volumenya juga masih bagus. Sih oke. Jadi tadi itu ya, tinggal teman-teman catat-catat aja. Nah, sekarang saya mau share screenernya Wisdom and Invest nih. Barangkali ada saham lain yang lebih menarik untuk kita tradingin besok ya. Kita lihat dulu foreign. NBSA ini net BSA asing dan dia udah diurutin ya dari yang paling net buy asing yang paling gede. Tapi harus ingat ya, tidak semua saham bergerak sesuai dengan foreign flow. Jadi walaupun inflow dari asing yang mungkin bagus, tapi kalau pergerakan harganya tidak searah, maka tidak bisa digunakan ya analisa itu. Kita jangan berpatokan pada foreign flow kalau tidak searah. Jadi kalau misalnya kayak BCA, BRI, Big Bang, atau blue chip itu biasanya sih searah dengan pergerakan foreign. Makanya TAKM-nya agak berbahaya ya, karena foreign-nya outflow. And ini ada frekuensi analyzer juga secara 5 menit dan ada frekuensi analyzer secara daily. Tapi ingat, teman-teman harus pelajari ya cara penggunaannya. Tidak semua saham yang masuk screener artinya harus dibeli atau artinya bagus. Ini yang atas ini hak kaki nih. Teman-teman kalau mau print screen silakan, barangkali ada ketemu saham-saham yang menarik di sini. Tuh ada. Saya scroll pelan-pelan nih, silakan ya. Kalau yang mau dicatat, kalau yang mau di print screen itu silakan. Dan dipilih lagi ya, yang masuk screener ingat bukan berarti semua saham harus dibeli. Kita tetap harus analisa kembali masing-masing chartnya. Apakah dia ada sinyal valid seperti tadi di atas garis winline, ada momentumnya, dan pixel hijau-hijau, volumenya semakin liquid, itu yang bagus. Oke. Hak kakinya sudah. Oke. Aku share ini deh, TTMGCD ya. TTMGCD ini untuk mencari saham-saham yang ada momentumnya semakin meningkat. Nanti saya juga akan share saham yang all time high. All time high. Ini ada BP, BKSW, BNGA, MIKA, SSMS, PGTG, MARK, MGRO, NATO, SMSM, Toba, TPIA. Yang menarik jadi perhatian saya sih, saya juga ada catat nih, BKSW-nya menarik ya. Ada beritanya tuh, QNB kenapa gitu ya, saya agak-agak lupa beritanya apa. Coba teman-teman cek lagi si BKSW ini. Jadi ada inflow. Hari ini sih volumenya bagus dan hampir arah. Tapi cek lagi VWAP-nya ya. Kalau teman-teman mau spek buy, maka agak berhati-hati karena ini termasuk saham yang volatil. Jadi kalau yang profil resikonya rendah, tidak terbiasa trading di saham-saham yang volatil, maka mendingan hindari aja. Bersabar aja, nggak harus trading setiap hari ya. Dan CBP juga menarik, saya ada kasih note juga. Jadi watchlist untuk besok yang oke nih. Nah ini KLBF nih all time high nih.
juga menjadi watchlist saya. Jadi boleh teman-teman catat kalau misalnya tertarik untuk dianalisa. Ini waktunya terbatas, jadi saya nggak mungkin bisa bahas semuanya. Tapi at least menjadi watchlist aja, barangkali teman-teman analisa kembali sendiri dan dilihat, oh iya bener nih uptrend, ada volumenya dan ada momentumnya. Tinggal cari titik entry yang tepatnya ya. Ada MAPA, RMKE, RMK-nya sideway, PKSW, ada TRIS, SII, dia lagi on support. Memang nggak untuk swing lama-lama, dia masih downtrend, tapi ini stylenya bottom fishing, dia lagi di on support ya. And then ada KLBF, AGRS, dan CPP. Nah, teman-teman silakan analisa kembali, barangkali menurut teman-teman setuju, oh iya nih sahamnya bagus dan tinggal dibikin trading plan dan cari titik entry yang tepat, dan semoga teman-teman bisa cuan ya. Oke. Jadi kira-kira itu aja, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Saya doakan semua teman-teman yang di sini bisa cuan, dan semoga teman-teman juga selalu sehat. Jadi jangan cuan doang, tapi harus sehat dong ya, untuk menikmati hasil cuannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.